Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang seluruh masyarakat Desa Nanjungan. Perkenalkan, saya Aldo selaku pembawa acara di dalam acara podcast pemilihan Kades Desa Nanjungan. Bersama salah satu calon Kades yang berjiwa muda untuk kaum milenial, yang berjiwa pemimpin, baik, dan sangga sosialnya sangat tinggi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Nanjungan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, silakan nih Pak, perkenalkan kepada masyarakat khususnya Desa Nanjungan yang berada di Desa Nanjungan khususnya maupun di luar Desa Nanjungan, supaya mereka lebih mengenal dengan erat atau lebih dekat lagi terhadap sosok calon Kades atau calon pemimpin Desa Nanjungan yang sangat milenial, baik, berjiwa sosial yang tinggi dan bertanggung jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya masyarakat Desa Nanjungan. Perkenalkan, nama saya Suropati, calon Kades Nanjungan nomor urut 2. Saya adalah putra asli Desa Nanjungan, dibesarkan dari keluarga saya. Bapak saya bernama Zudi dan ibu saya bernama Zurna, dan istri saya bernama Lesi Lestari dan mempunyai anak 2. Anak pertama saya Nora Adlin Patrisyawati dan almarhum Duta Prameswara Negarawan Duta Pati. Nah, itulah tadi perkenalan dari calon Kades nomor urut 2. Kebetulan nih teman-teman, kita di sini tidak cuma berdua. Kita di sini kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang artisnya 4 lawang nih, yang siap mendukung atau mempromosikan Bapak Kades calon nomor 2, yaitu yang akrab disapa dengan Kak Pati. Selamat siang Ibu Lela. Selamat siang. Selamat siang buat masyarakat Nanjungan, nyo di dusun, nyo di pokoknya di mana bae pada. Mohon dukungan, mohon doa, didukung, didoakan, dipilih. Caranya dipilih, dicoblos nomor 2. Bapak Suropati calon Kades nomor 2. Tanggal 26, tanggal 28 bulan 6, Lela ini kalau salah kece lagu keluar nih ya. Tanggal 28 bulan 6, coblos nomor 2 dengan nomor urut 2 Bapak Suropati calon Kades Nanjungan. Kak Pati, kita itu kan sebelum membuat planning itu pasti kita mempunyai satu rencana nih. Contohnya kakak nih lagi mencalonkan Kades di Desa Nanjungan. Tujuan awal dari kakak pencalonan Kades di tahun periode 2022 sampai dengan 2028 ke depannya itu apa nih Kak? Tujuan saya untuk mencalonkan Kades Desa Nanjungan ini, saya lihat fakta di lapangan dan di masyarakat itu, saya sangat miris dengan keadaan selama ini, terutama masalah ketimpangan sosial itu yang paling riskan untuk saya. Semestinya ketimpangan sosial itu bisa dihandle sama pemerintahan desa setempat. Makanya saya berani memajukan diri untuk pencalonan Kades di Desa Nanjungan ini. Intinya itu masalah ketimpangan sosial. Salah satu ketimpangan sosial itu realita dan faktanya jelas di masyarakat. Masalah bantuan yang tidak tepat sasaran, terus masyarakat ini yang menerima bantuan itu sebenarnya bukan yang berhak. Betul. Seandainya nanti saya terpilih dalam pencalonan Kades di tahun 2022 sampai 2028 ini, saya mengutamakan masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Jadi maksud saya itu dalam bentuk bantuan itu harus tepat sasaran, yang benar-benar mempunyai hak itu yang menerima. Jadi jangan yang tidak berhak untuk menerima itu dia menerima. Menarik sih Pak. Jadi kayak tujuan perencanaan awal itu sebenarnya kalau masyarakat dengan pintar menanggapi, jadi tujuan Kak Pati ini sebenarnya tujuan utamanya itu untuk mesejahterakan masyarakat khususnya Desa Nanjungan. Terkait masalah bantuan seperti BLT, terus bantuan-bantuan lainnya itu menurut Kak Pati ini rules-nya itu sudah ada. Jadi kayak arahnya itu sudah ada. Arah si bantuan ini tuh harusnya ke masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan itu. Jadi tidak disalahgunakan. Atau kita tidak tahu di luar yang sudah terjadi, bukan hanya di Desa Nanjungan ya. Iya, maksudnya itu kayak
realnya itu memang ada beberapa yang sudah terjadi kayak sedikit penyimpangan. Iya benar. Oke, tujuan pencalonannya sangat bagus nih Kak. Selain itu masih ada tujuan lainnya atau gimana nih Kak? Ya, kalau untuk tujuan lainnya itu kita untuk meningkatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, ini harus sinergi dan harus kita gali dan gali lagi. Apalagi untuk kaum milenial itu perlu potensinya sangat bagus. Betul. Saya setuju nih kalau calon kades mengangkat kaum milenial, karena kalau kaum milenial itu salah satu faktor pendukung dari suatu daerah, karena tidak mungkin dengan tanda kutip yang sudah lansia itu jiwa kreativitasnya sudah berkurang ya Kak ya. Iya, benar. Dengan Kakak merangkul kaum milenial itu sebenarnya itu sangat bagus. Jadi kaum milenial itu bisa mengembangkan desa Nanjungan ini lebih kayak berkembang lagi, masyarakatnya bisa lebih kompak lagi ya Kak. Ini calon kades yang tidak kaleng-kaleng nih kalau bahasa anak kaum milenial sekarang. Jadi buat kaum milenial yang menonton, inilah calon kades idaman kalian, dan Bapak ini siap mengemban aspirasi kalian semua ketika beliau menjadi kades di tahun periode 2022 sampai dengan 2028 ya. Iya benar. Itulah tujuan awal atau perencanaan dari Kak Pati mencalonkan diri sebagai kades di tahun periode 2022 sampai dengan 2028. Kak, ini kan kita temanya santai nih Kak, boleh sambil ngerokok atau ngopi, silakan. Jadi Lel, pengen ngopi Lel, silakan Lel. Ngopi aja nangis hasil. Ngopi kudai kita yang sah. Nah Kak, ini kan perencanaan awal sudah, tidak lepas pasti seorang calon kades itu mempunyai kayak visi dan misi nih Kak. Apa sih Kak yang menjadi visi dan misi Kakak sebagai calon kades nomor urut 2 di Desa Nanjungan ini Kak? Saya bersama masyarakat Nanjungan bekerja sama membangun Desa Nanjungan ke arah yang lebih baik lagi, menuju Desa Nanjungan yang sejahtera, religius, milenial, dan amanah. Wow, itu visi misi yang menarik sih Iya. Kak. Itu adalah visinya ya Kak ya. Jadi Iya. kayak dimanapun tujuan Kak Pati ini pasti kaum milenial itu sangat dikaitkan nih Kak. Kalau Iya. segi misinya apa nih Kak yang boleh aku tahu nih Kak? Ya, kita insya Allah nanti kalau saya terpilih menjadi kepala Desa Nanjungan ini, misi saya itu satu, transparan. Oke, Transparan dalam hal mengedepankan kejujuran, musyawarah mufakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan yang prima. Wah, Yang ketiga, meningkatkan pembangunan desa. Yang keempat, terjun langsung melihat kondisi masyarakat, baik masalah keluhan, terus dalam hal apapun dalam itu ya. untuk keluhan dalam hal apapun nanti saya akan menyikapi itu. Sebenarnya Kak Pati, saya sangat setuju nih kalau ada program yang poin ketiga itu yaitu terjun langsung ke masyarakat. Jadi boleh saya himbau dikit ya Kak ya, kepada masyarakat Nanjungan, seandainya Kak Pati ini menjadi kades Desa Nanjungan, sesuai misi beliau ini, bahwa beliau ini akan terjun langsung ke lapangan untuk mensurvei atau melihat apa sih yang terjadi di lapangan itu. Jadi masyarakat yang bertemu Kak Pati ketika beliau menjabat jadi seorang kades bisa langsung berkeluh kesah ke Kak Pati. Karena balik lagi dari rencana beliau tadi siap menampung seluruh aspirasi masyarakat Desa Nanjungan. Insya Allah nanti kita jemput bola. Siap. Nah, jadi sekarang tuh modelnya kalau Kak Pati ini saya suka nih, jemput bola. Jadi beliau tidak akan berdiam di rumah, tapi beliau akan menjemput bola ke masyarakat terkait semua hal yang terjadi di masyarakat. Beliau akan terjun langsung ke masyarakat Desa Nanjungan. Ini tuh kalau aku sih, ya namanya kita, kata orang tua itu kan, omongan itu adalah doa nih Kak. Jadi kalau aku tuh berdoa ya Kakak bisa terpilih menjadi kades Desa Nanjungan nih Kak. Program prioritas yang akan menjadi prioritas utama Kakak setelah menjabat kades Nanjungan periode tahun 2022 sampai dengan 2028 apa nih Kak? Yang pertama itu saya menyikapi masalah bantuan sosial. Oke. Bantuan sosial itu yang untuk saat ini yang saya lihat di program dari pemerintah itu salah satunya itu dengan adanya dana BLT. Oke. Dana BLT itu kita harus tepat sasaran. Tepat sasaran dalam artian itu yang berhak menerima itu kita berikan seperti lansia, terus janda yang anaknya banyak,
terus penghasilannya itu nggak ada. Itu yang program yang harus kita prioritaskan. Kalau lansia ini ya kita lihat itu makan masih makan terus mentau pencarian itu kati kan, itu yang kedua nikah gratis. Nikah gratis itu dalam artian itu saya siap ini secara moral itu membantu masyarakat dalam hal di pernikahan. Kalau di pemerintah itu dari Kementerian Agama sekalipun itu nggak ada biaya gratis. Betul. Nah itu bentuk bantuan dari saya secara pribadi. Nah dengan adanya saya memberikan prioritas itu, saya sudah berbuat dan membantu masyarakat. Oke. Yang ketiga masalah penataan dan pemetaan aset desa seperti taruh, prasmanan, plastik, alat sedekah itu nanti insya Allah kalau saya terpilih itu kursi apa itu nanti itu bisa saya anggarkan melalui dana pemberdayaan desa. Insya Allah itu nanti saya laksanakan. Jadi nih kalau bahasa Patlawang itu sebenarnya kayak prioritas Kak Pati ini sudah tepat kalau menurut aku nih. Jadi kayak penyerahan bantuan sosial itu benar-benar yang kayak kita tuh harus melihat dulu siapa yang harus benar-benar yang dapat ya Kak ya. Iya, Lansia yang banyak, lansia itu kan maksudnya mereka tuh masih galak makan tapi mencari sudah tidak bisa lagi. Jadi kayak BLT itu benar-benar kayak jatuhnya ke lansia. Terus kayak janda yang punya beberapa anak yang mereka tuh kayak belum ada penghasilan tetap, jadi itu yang harus menerima dana BLT. Terus kayak nikah gratis nih. Kalau Ibu Leli lah nikah belum Bu? Ya aku 8 kali setahun. Masih gratis Pak. Ya 8 kali setahun. Kalau untuk nikah gratis itu sebenarnya ini Leleh yang bujang gadis nikah. Kalau yang setelah nikah nak nikah lagi itu bukan masuk program. Iya. Nah masyarakat Nanjungan Bapak Suropati mudo gaul alat transparan pajak nerimo keluhan jadi masyarakat langsung ke dia lolo itu nyona sedekah lo dipersiapnya meja prasmanan meja Prancis itu dia kita tadi Nikah gratis. nikah gratis nah lolo itu mana anak laki ngadap ngan dia gratis nyo kita ngan dia gratis nyo dia maya ke pucuk nama aku baca lolo itu pilih dia ajak adik begadi ajak dengan sana ajak yading pilih dia nyalon kades nomor 2 coblos nomor 2. Insya Allah kalau masalah keagamaan kita ini kan salah satu program yang kita ini kita ngadukan papan untuk kematian. Karena kan itu fakta di masyarakat. Jadi kalau kematian itu kita nonton papan, kemana papan, nah ini insya Allah kalau terpilih itulah disiapkan untuk papan kematian itu. Menarik sih itu Pak kalau untuk kayak papan kematian, karena kan kita kan tidak bisa melihat perekonomian karena kematian itu salah satu kayak first major atau musibah kan? Dan papan kematian itu sebenarnya dalam kematian wajib ya kan? Wajib. Nah jadi kalau Kak Pati menjabat sebagai kades, jadi masyarakat desa Nanjungan untuk papan kematian itu gratis ya Pak? Gratis. Jadi sekali lagi untuk papan kematian ketika Kak Pati menjabat sebagai kades itu diwacanakan gratis ya untuk masyarakat, disiapkan untuk masyarakat desa Nanjungan. Keren sih Kak, prioritas utama yang akan Kakak jalankan ketika Kakak sudah menjabat sebagai kades desa Nanjungan. Di awal kita sudah menyimak nih teman-teman khususnya masyarakat desa Nanjungan. Perencanaan awal sudah sangat bagus. Terus visi dan misinya juga kalau menurut saya sih sudah sangat keren. Lel pun sebagai public figure Kabupaten Patlawang pun sudah mengakui itu sangat bagus. Terus sekarang kita pengen mengetahui ini harapan kedepannya dari Kak Pati calon kades nomor 2 desa Nanjungan, apa sih Kak yang diharapkan ke saat pemilihan kades dan saat Kakak bisa menjadi kades desa Nanjungan kedepannya gimana? Ya harapan saya kepada masyarakat desa Nanjungan, kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kades. Harapan saya pertama, mari kita bersama-sama untuk membangun desa Nanjungan ke depannya dengan lebih baik lagi dengan asas gotong royong.
Yang kedua, semoga pilihan Kades Desa Nanjungan ini dapat berjalan dengan lancar, amanah, tidak ada kendala suatu apapun. Itu yang lebih utama. Betul. Yang ketiga, jangan mencela dan menjelekkan kandidat calon kades lainnya. Mari kita sama-sama kita junjung prioritas berdasarkan asas demokrasi. Oke, siap. Itu. Saya sangat setuju sih Kak dengan poin harapan Kakak yang ketiga tadi, yaitu tidak menjelek-jelekan atau mencela kandidat calon kades lainnya. Jadi walaupun ini kayak salah satu kompetisi lah ya, kayak apa namanya kalau bahasa itu lah kontes. Jadi dimanapun kita melakukan semacam kontes itu kita harus junjung sportivitas. Jadi siapapun yang menang berarti dia sudah garisan menjadi seorang kades. Tapi kita tidak boleh kayak main sikut lah ya. Iya. Keren sih Kak. Kak, pesan terakhir nih untuk masyarakat Desa Nanjungan pas tanggal 28 nanti apa nih? Pesan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Nanjungan, saya Suropati, calon kades nomor urut 2. Saya minta tolong doa, dukungan dan dipilih. Semoga masyarakat melaksanakan pemilihan damai, aman, tentram. Oke, keren sih pesannya. Kalau Nel, mungkin ada pesannya untuk masyarakat? Kalau aku sih nedo bosan-bosan ngecekinyo ajak adik, ajak bapak, ngajak no, ngajak adik, ajak ngesana, ajak keluarga, dukung, doa, dipilih itu dengan caranya dicoblos nomor urut 2 Bapak Suropati. Oke, itulah pesan dari Kak Pati dan Lel. Kalau pesan dari saya tersendiri, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan isi hati Anda, dan jangan pernah Anda mencoba untuk golput, karena satu suara itu sangat berharga demi kemajuan Desa Nanjungan tersendiri. Jadi mari bersama-sama kita sukseskan pemilihan Kades di tanggal 28 Juni 2022 di Desa Nanjungan. Kita junjung tinggi sportivitas dan bersama-sama kita coblos nomor 2, dan kita doakan semoga Kak Pati bisa menjadi Kades untuk periode 2022 sampai dengan 2028. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Saya pembawa acara Aldo bersama calon Kades nomor urut 2 Kak Pati, dan bintang tamu kita ada Lela. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.